Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana cara budidaya ikan gurame dengan beranggotaan. Nama saya Abdul Prasetyo, nomor absen 1. Saya Ilham Adi Pramana Jaya, nomor absen 7. Saya Muhammad Syahpanca Ramadhani, nomor absen 9. Saya Masud Biasari, nomor absen 13. Saya Salim Fatul Khalid, nomor absen 29. Ikan gurame adalah jenis ikan air tawar yang sangat populer di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di samping itu, ikan gurame juga sering dipelihara dalam akuarium. Di alam, ikan gurame hidup di sungai-sungai, rawa, dan kolam, termasuk pula di air payau. Di alam, ikan gurame memangsa tumbuh-tumbuhan. Induk ikan gurame memelihara anak-anaknya dengan dilekatkan di tetumbuhan air atau ditaruh di sarang-sarang yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Gurame juga memangsa ikan-ikan kecil dan juga barang-barang yang masuk di air di dalam kolam. Nah, itu tadi pengertian sedikit tentang ikan gurame. Di sini saya akan menjelaskan cara membudidayakan ikan gurame. Yang pertama adalah mempersiapkan kolam. Di mana dalam mempersiapkan kolam ada 3 tahap kolam. Yang pertama adalah kolam air deras ketiga, kedua kolam bunda, dan ketiga kolam panjang. Yang kedua adalah pembibitan ikan gurame, di mana salah satu yang menjadi faktor kita memelihara ikan gurame adalah pembibitan. Untuk pembibitan, cara menentukan bibit ikan yang masih sehat adalah salah satunya dengan cara mengejutkan bibit ikan tersebut dengan cara menepuk air agar ikan tersebut terkejut dan bergerak. Nomor 3 yaitu penebaran bibit ikan gurame, di mana setelah kita memilih bibit ikan gurame yang baik sehat, bisa kita menebar bibit ikan gurame. Setelah menyiapkan kolam tersebut, bibit bisa ditebar. Selanjutnya adalah pemeliharaan ikan gurame. Pekerjaan yang harus kita lakukan selama memelihara terhadap ikan gurame yaitu salah satunya adalah pemberian makan, pemupukan kolam, dan pencegahan dari pemberantasan hama dan penyakit. Pemberian makan ikan seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam kolam sudah terdapat plankton sebagai makanan utama bagi ikan. Selain itu, kita juga dapat memberikan makanan sebuah pelet sebanyak 2 kali sehari, dan pada penaburan pelet seharusnya tidak memenuhi permukaan kolam karena bisa membuat ikan stres. Yang kelima, memupukkan kolam untuk menambah kesuburan kolam sehingga hasil yang kita harapkan menjadi memuaskan. Kolam perlu diberi pupuk, sedangkan pupuk yang kita taburkan ke kolam dapat berupa pupuk kompos, pupuk hijau, banyak kira-kira 1 ton untuk 10 area. Ini bertujuan agar kolam tidak terlalu kotor dan dapat juga dengan cara membuat kandang hewan di pinggiran kolam sehingga kotorannya bisa langsung jatuh ke dalam kolam. Yang keenam, masa panen ikan gurame. Masa panen pada ikan gurame biasanya adalah 8 bulan dengan ukuran ikan adalah sebesar telapak tangan. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam panen ikan gurame adalah cara pemanenannya. Menggunakan jaring yang halus sangat disarankan agar tidak merusak sirip ikan, dan apabila sirip rusak dapat menurunkan kualitas ikan tersebut. Caranya adalah dengan menelusuri kolam, kemudian menangkapnya dengan perlahan dan hati-hati. Kemudian masukkan ke dalam wadah agar bisa dijual secara langsung. Penjualan atau pendistribusian ikan gurame. Ikan gurame dijual dari pembudidaya kepada pedagang pengepul untuk selanjutnya dijual kepada pengecer yang diteruskan kepada konsumen akhir. Biasanya ikan gurame di pasaran sekitar 60.000 per kilogram.
diolah dengan berbagai cara seperti dibakar, digoreng, atau juga bisa dimasak dengan kuah. Ikan gurami memiliki daging yang gurih. Selain itu, kelebihan ikan gurami adalah durinya mengumpul di tengah bagian ikan sehingga memudahkan kita ketika memakannya. Proses pengolahan gurami dimulai dari pemilihan gurami sebagai bahan baku produk yang akan dibuat. Bahan baku yang baik tentu menghasilkan produk yang baik pula. Untuk mendapatkan bahan baku ikan gurami segar, beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu membeli, yaitu 1. Pilih ikan sebaik mungkin dengan memperhatikan ciri-ciri ikan segar. 2. Hindari membeli ikan yang telah diberi zat pengawet yang tidak diizinkan, misalnya amoniak dan formalin. 3. Jangan membeli ikan yang harganya jauh di bawah harga umum atau harga pasaran. Harga yang jauh di bawah harga umum biasanya disebabkan bahan baku tersebut telah mengalami penurunan kualitas atau diawetkan dengan pengawet yang tidak diizinkan. 4. Untuk pembelian dalam partai besar, lakukan pengambilan contoh dengan akurat sampai harus mewakili setiap wadah yang digunakan. 5. Produk olahan gurami dijual dengan hitungan per ekor atau per biji. Lebih baik memilih ikan yang berukuran hampir sama. Hal ini akan memudahkan proses pengolahan karena tidak perlu melakukan penyortiran kembali. Aneka resep masakan gurami. Ikan gurami yang diolah dengan cara dimasak bisa dibentuk sedemikian rupa untuk mempercantik penampilan. Orang sering menyebutnya gurami terbang. Sajikan dengan sambal bawang, sambal terasi, atau sambal bacas dan lalapan sebagai lauk untuk nasi. Berikut resep ikan gurami terbang yang bisa Anda coba untuk hidangan keluarga. Bahan-bahan: 750 gram ikan gurami segar, setengah sendok teh aur jeruk nipis, 25 gram tepung terigu, 25 gram tepung kanji, minyak untuk menggoreng, bahan untuk remak, 1 sendok teh tepung kanji, 270 ml air, 1/4 sendok teh kaldu ayam instan bubuk, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung beras. Untuk garnish, 4 iris mentimun, 3 iris tomat, 1 helai daun selada kering. Berikut cara memasak. Cara memasak gurami terbang. Caranya adalah sayap daging gurami dari arah ekor sampai kepala. Jaga agar kepala tidak putus. Lakukan pada sisi yang satunya. Gulung tiap helai daging ke arah atas. Kencangkan gulungan dengan tusuk gigi. Lubangi ujung tulang. Selipkan benang bola. Lalu tarik benang ke arah kepala dan ikat irisan hingga tulang melengkung ke arah kepala. Lumuri ikan dengan air jeruk dan garam, lalu diamkan selama 45 menit. Kalau sudah, lalu lumuri ikan dengan campuran tepung goreng. Lalu goreng ikan dalam minyak panas yang banyak sampai ikan terendam minyak. Dan selanjutnya campur bahan rempah, aduk hingga tercampur rata. Sendokkan ke dalam minyak panas hingga membentuk remah kering kecoklatan. Lalu angkat atau tiriskan dan letakkan di atas ikan. Lakukan sampai bahan rempahan habis. Kesimpulannya, budidaya ikan gurami sangat menguntungkan bagi siapapun yang ingin membudidayakannya. Karena ikan gurami merupakan ikan konsumsi yang disenangi banyak orang Indonesia. Dan cara membudidayakannya juga tidak susah. Habitat ikan gurami di alam liar ada di perairan yang tenang dan tergenang seperti di rawa, situ, dan danau.
Pakan tambahan bagi ikan gurami adalah pelet, keong dan serangga. Penyakit yang biasa dialami oleh induk ikan gurami adalah parasit. Namun ikan gurami dapat diolah menjadi banyak masakan, contohnya gurami terbang, gurami bumbu kuning, dan lain-lain. Nah, itu tadi sedikit presentasi dari kelompok 4. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Itu tadi kan tentang budidaya ikan gurami. Nah, tadi itu saya dengan cara mengolah ikan gurami. Nah, itu kalau misalkan kalian praktek mengolah ikan gurami beneran, itu kalian bisa mempraktekannya. Terus tentang apa mengolahnya menjadi apa? Gurami terbang. Hah? Gurami terbang. Gurami? Terbang. Gurami terbang. Nah, kalau kalian itu kan mungkin udah datang ke tempat pengelolaan ikan gurami. Nah, itu di sana itu kalian bisa menemukan nggak sih cara mengolahnya itu seperti ini? Udah lihat atau belum? Di tempat kalian itu mendapatkan pengelolaan ikan gurami itu. Jujur ya, belum. Karena ini tuh juga waktu yang mepet dan semasa pandemi, dan teman-teman juga rumahnya jauh, jadi cuma cari-cari referensi di Google, itu saja. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nama nomor? Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Ada lagi yang tidak? Baik hati sekali ya teman-temannya. Ya, presentasi dari kelompok 4 atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.